losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kembali mengamuk, langsung tercepat di sirkuit favorit Pecco. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 tidak hanya membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi juga mengguncang fondasi rivalitas internal di tim Ducati Lenovo. Setelah tampil luar biasa di Mugello, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai kandang Francesco Bagnaia, Marquez melanjutkan tren positifnya di Assen, Belanda, sirkuit yang selama ini dianggap sebagai wilayah pribadi Bagnaia. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez langsung menjadi yang tercepat. Keberhasilannya ini bukan hanya menandai keberhasilan strategi dan adaptasi teknis, tetapi juga merupakan pernyataan dominasi terhadap rival sekaligus rekan setimnya. Di Mugello, Marquez mencatatkan sejarah dengan merebut pole position ke-100 sepanjang karirnya. Itu bukan sekadar angka simbolik. Pole tersebut menunjukkan bahwa Marc masih menjadi kekuatan teknis dan mental yang sangat tangguh. Dalam balapan yang dikenal menyulitkan dan teknikal itu, Marquez tidak hanya menang, tetapi melakukannya dengan cara yang mengesankan, tanpa bantuan slipstream dari pembalap lain. Artinya, kecepatannya sepenuhnya berasal dari kombinasi performa mesin Ducati dan kemampuan pribadinya dalam memahami karakter motor. Musim ini sejauh ini benar-benar menjadi musim kebangkitan bagi Marquez. Setelah masa-masa sulit bersama Honda, ia memanfaatkan sepenuhnya kesempatan dengan Ducati. Statistik berbicara lantang. Dari 9 balapan, Marquez sudah 5 kali meraih double podium, memuncaki sprint race dan race utama pada pekan yang sama. Tidak mengherankan bila kini ia memimpin klasemen dengan selisih lebih dari 100 poin atas Bagnaia. Keberhasilan ini adalah hasil dari konsistensi, kecermatan membaca situasi, serta mental baja dalam menghadapi tekanan. Namun, cerita berlanjut ke Assen, dan disinilah titik paling emosional dari rivalitas ini berlangsung. Sirkuit Assen bukanlah sembarang tempat bagi Bagnaia. Ia mencetak kemenangan pertamanya di sana, dan telah menguasainya selama 3 musim terakhir. Ia bahkan mengabadikan sirkuit ini dengan mentato bentuk lintasannya di lengannya, menandakan ikatan emosional yang mendalam. Bagi Bagnaia, Assen bukan hanya lintasan balap, melainkan bagian dari sejarah pribadinya. Namun musim ini, tempat yang ia anggap rumah itu justru menguji batas mental dan teknisnya. Di FP1 MotoGP Belanda, Marquez sekali lagi mengungguli Bagnaia. Ia mendominasi sesi dan menunjukkan bahwa performanya di Mugello bukan kejutan, melainkan kelanjutan dari tren positif. Di sisi lain, Bagnaia tampak frustrasi. Masalah pada bagian depan motornya, terutama suspensi dan distribusi beban, membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Ia menyebutkan bahwa motor tahun ini terasa sangat berbeda dibanding tahun sebelumnya, dan bahwa ia butuh waktu lebih lama untuk bisa merasa nyaman di atas motor. Ketidakpercayaan pada front end ini membuatnya ragu saat memasuki tikungan, yang tentu sangat mengganggu gaya balap khasnya yang agresif dan presisi. Dalam wawancara setelah sesi latihan, Bagnaia mengatakan bahwa semua masalahnya bermuara pada hilangnya kepercayaan terhadap bagian depan motor. Ia sempat menemukan beberapa peningkatan, tetapi belum cukup untuk mengembalikan performa ke level tertinggi. Karena itulah ia menyebut GP Belanda ini sebagai momen now or never. Satu titik kritis di mana musim bisa diselamatkan atau dibiarkan hilang begitu saja. Situasi ini tidak hanya menjadi kejutan bagi Bagnaia, tetapi juga bagi Ducati sebagai tim. Mereka sekarang memiliki 2 pembalap papan atas, tetapi hanya satu yang menunjukkan performa luar biasa. Marquez datang sebagai pembalap baru, tetapi langsung mengambil alih pusat perhatian dan hasil. Bagnaia, pembalap yang selama ini menjadi pilar Ducati, mulai terlihat kehilangan pijakan. Marquez sendiri tetap tenang dan percaya diri. Ia mengatakan bahwa pendekatannya di Assen tidak akan berbeda dari Mugello. Fokusnya adalah menjaga konsistensi, tidak mengambil risiko yang tidak perlu, dan menyerang hanya saat peluang terbuka. Ini adalah sisi lain dari Marquez yang mungkin belum terlalu dikenal publik, kedewasaan dalam balapan. Ia tak lagi sekadar pembalap agresif penuh risiko, tetapi telah menjadi pengatur strategi yang lihai. Inilah yang menjadikannya pembalap paling berbahaya musim ini. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Assen memang menjadi ladang pembuktian bagi keduanya. Marquez sudah menang di sirkuit ini sebelumnya, meski cukup lama lalu. Ia memiliki total 5 kemenangan di Assen di semua kelas, termasuk 2 di MotoGP. Sementara Bagnaia mencetak 3 kemenangan beruntun di trek ini, menjadikannya sebagai salah satu spesialis Assen dalam beberapa musim terakhir. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia balap, sejarah tidak selalu berulang, terutama jika dibayangi oleh masalah teknis dan tekanan internal. Penggemar MotoGP tentu merasakan ketegangan ini.
Mereka melihat seorang juara bertahan seperti Bagnaia mulai kehilangan sentuhan, sementara sang legenda lama, Marquez, justru menemukan kembali performa puncaknya. Banyak yang berharap Bagnaia bisa kembali bersinar, terlebih di sirkuit yang begitu berarti baginya. Namun realitas di lintasan berkata lain. Dari sisi strategi tim, Ducati tentu ingin mempertahankan dominasinya sebagai tim terbaik di grid. Tetapi jika tren performa ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mulai memfokuskan pengembangan pada Marquez. Keputusan semacam ini akan berdampak besar terhadap dinamika tim dan masa depan kedua pembalap. Bagnaia perlu menunjukkan bahwa ia masih bisa memimpin proyek Ducati, atau risiko tertinggal secara teknis dan politis di dalam tim bisa menjadi kenyataan. GP Belanda 2025 bukan hanya sebuah balapan biasa. Ini adalah pertarungan antara dua pembalap unggulan dalam satu tim, masing-masing dengan kisah dan tekanan sendiri. Marquez datang dengan semangat pembuktian dan dorongan momentum luar biasa, sementara Bagnaia berjuang melawan teknis, tekanan, dan emosi yang tak mudah dikendalikan. Sirkuit Assen, yang dulu menjadi medan kejayaan Bagnaia, kini bisa menjadi saksi kebangkitan penusang legenda yang menyeramkan, Marc Marquez. Setelah dominasi absolut Marc Marquez, Ducati Lenovo, di ajang MotoGP Mugello, Francesco Pecco Bagnaia akhirnya buka suara. Rider Italia yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mengakui kekuatan luar biasa sang pebalap Spanyol dan bahkan menyebutnya sebagai rider terbaik saat ini, sambil menyatakan keinginannya untuk belajar langsung dari Marquez. Pada Minggu sore yang cerah di sirkuit Mugello, rasa bangga yang biasanya mengalir deras di tribun-tribun penonton Italia mendadak berubah menjadi keheningan yang mencengangkan. Francesco Pecco Bagnaia, sang putra daerah yang selama ini dijunjung sebagai simbol kejayaan Italia di ajang MotoGP, harus menerima kenyataan pahit ketika Marc Marquez, pembalap Spanyol yang kini membela tim Ducati Lenovo, tampil dominan dan menyapu bersih kemenangan di sprint dan race utama MotoGP Mugello 2025. Kemenangan ini bukan sekadar angka di papan klasemen. Ia adalah pukulan telak yang mengguncang bukan hanya posisi Pecco, tetapi juga harga diri publik Italia yang menganggap Mugello sebagai kuil balap mereka. Sebelum balapan dimulai, Pecco sudah menyampaikan peringatan keras, sebuah pernyataan yang kini bergema pahit. Jika saya kalah di Mugello, itu bukan hanya kekalahan, it's a disaster. Kalimat ini bukan sekadar retorika prabalapan. Ia adalah penegasan bahwa Mugello adalah simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan nasional. Sebagai pembalap Italia yang tumbuh besar bersama atmosfer tifosi di sirkuit legendaris ini, Pecco menyadari betul bahwa kalah di kandang sendiri bukanlah opsi. Namun kenyataan berbicara lain. Marquez datang bukan hanya sebagai penantang, tapi sebagai penakluk. Ia bukan saja memenangkan balapan, ia merebut tahta, menghancurkan dominasi, dan membalikan tafsir sejarah. Pada sprint race hari Sabtu, Marquez sempat tercecer ke posisi ke-8 akibat masalah pada launch control. Banyak yang mengira ia akan kesulitan. Namun justru dari titik itulah performa legendarisnya dimulai. Marquez satu persatu menyalip lawan-lawannya dengan presisi tinggi, memanfaatkan setiap celah dalam tikungan cepat Mugello, dan memaksimalkan grip di tiap akselerasi keluar tikungan. Dalam waktu singkat, ia kembali ke barisan depan dan akhirnya mengunci kemenangan dengan sempurna, membalikan situasi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh rider kelas dunia. Pada race utama Minggu, dominasi Marquez berlanjut. Setelah bermain cerdik di 5 lap awal, ia menyalip Pecco di lap ke-7 dalam duel tikungan yang mengejutkan penonton. Bagnaia kesulitan menjaga kecepatan akibat degradasi ban, sementara Marquez melaju tanpa kesalahan. Pecco sempat mencoba mengejar, tapi ritme Marquez, berkat teknik late braking dan keberanian menekan motor hingga batas, terlalu sempurna. Usai balapan, wajah Pecco tampak lesu namun jujur. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan pengakuan yang mencengangkan, Marc memang dalam performanya saat ini. Saya melihat dia di lintasan dan tak bisa mengatakan selain, ia rider terbaik. Bagi seorang juara dunia, pernyataan seperti ini sangat langka. Biasanya, rivalitas membuat pembalap menahan pujian dan tetap menjaga gengsi. Namun tidak kali ini. Kekalahan di Mugello, tempat yang ia sebut sebagai rumah spiritualnya, membuat Pecco membuka diri. Ia tidak hanya kalah, tetapi belajar. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, menurut sumber di padek Ducati, Pecco secara langsung menyampaikan kepada Marc Marquez bahwa ia ingin belajar darinya. Dalam suasana informal di belakang garasi setelah race utama, Pecco menghampiri Marquez dan dengan lugas berkata, "Aku ingin belajar darimu, Marc. Kau tahu bagaimana menekan motor ini ke batasnya. Aku ingin mengerti bagaimana kau membaca lintasan dan mengendalikan tekanan."
Kalimat itu tidak hanya menjadi pernyataan hormat seorang rival. Itu adalah pengakuan bahwa Marquez telah menjadi patokan baru, bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Pernyataan ini mengundang decak kagum dari kru Ducati dan para analis paddock. Bukan hanya karena keberanian Pecco untuk mengakui keunggulan rivalnya, tetapi juga karena ia melangkah lebih jauh, menjadikan rival itu sebagai mentor. Di dunia MotoGP yang penuh ego dan kompetisi keras, meminta untuk berguru kepada seseorang yang baru saja mengalahkanmu di kandang sendiri adalah bentuk kerendahan hati sekaligus sinyal bahwa Pecco ingin tumbuh lebih besar dari kekalahan itu. Marquez, menurut laporan, menanggapi dengan anggukan dan senyum ramah, lalu berkata, "Kita semua terus belajar. Tapi aku menghargai itu, Pecco." Sementara itu, legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, menyaksikan semuanya dari tribun VIP. Beberapa media menangkap ekspresinya. Kepala tertunduk, bibir rapat, tangan memijat dagu. Dalam momen yang dramatis, beberapa wartawan mengutip Rossi berkata kepada asistennya, "Aku malu. Mark mempermalukan anak-anak Italia di tanah sendiri." Rossi bukan hanya bicara sebagai legenda balap, tetapi sebagai mentor dan pemimpin Akademi VR46 yang membina banyak talenta Italia, termasuk Pecco. Kekalahan di Mugello dari seorang rider yang selama ini dianggap musuh klasik adalah tamparan yang sangat nyata. Namun rasa malu itu tak mampu menutupi kekaguman. Dominasi Marquez begitu solid, teknikal, dan nyaris sempurna. Secara teknis, keunggulan Marquez di Mugello bukan sekadar keberuntungan. Data menunjukkan bahwa ia melakukan braking pound 0,15 detik lebih cepat dari Pecco, dan akselerasi keluar tikungan lebih stabil dengan penggunaan ban medium hard yang lebih tahan lama. Sebaliknya, Pecco yang mengandalkan ban lunak harus kehilangan grip lebih cepat setelah lap ke-7. Tim teknis Ducati menyatakan bahwa Marquez lebih adaptif terhadap karakter sirkuit dan mampu menjaga stabilitas suhu ban depan, sesuatu yang menjadi kelemahan Pecco di sirkuit cepat seperti Mugello. Kombinasi ini, ditambah mentalitas agresif tanpa ragu-ragu, membuat Marquez tampil seperti predator, bukan sekadar pembalap. Sikap Marquez pasca kemenangan pun menunjukkan kedewasaan. Ia tak sesumbar, tetapi mengakui bahwa ia mengambil risiko lebih besar di Mugello ketimbang balapan sebelumnya di Aragon. "Kami memutuskan untuk menekan sedikit lebih banyak hari ini, karena aku tahu ini penting," ujarnya. Ia juga menyinggung rasa bangganya bisa menang di depan publik Italia dengan motor Ducati, pabrikan yang selama ini menjadi simbol kebanggaan bangsa tersebut. Kemenangan ini membuat klasemen sementara bergejolak. Marquez kini meroket semakin jauh di puncak klasemen sementara. Bos Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa ini harus jadi pelajaran, bukan ancaman. Ducati tetap solid sebagai satu tim, siap mendukung semua pembalapnya, termasuk Pecco yang kini butuh solusi teknis dan dukungan moral. Reaksi publik Italia bervariasi. Sebagian fans kecewa berat, terutama karena ekspektasi tinggi yang mereka gantungkan pada Bagnaia. Namun banyak juga yang memberi penghormatan kepada Marquez. Kini, semua mata tertuju pada balapan berikutnya di Assen dan Sachsenring. Pertanyaan utama adalah, akankah dominasi Marquez berlanjut? Mampukah Pecco bangkit dan membalas di sirkuit favoritnya? Ataukah ini awal era baru di mana Marquez kembali menjadi pusat MotoGP dengan motor yang pas untuk agresivitasnya? MotoGP Mugello 2025 bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah peristiwa yang mengubah narasi musim. Dalam 2 hari yang emosional, kita menyaksikan lahirnya kembali seorang legenda, dan jatuhnya seorang juara yang kini justru mulai belajar dari rivalnya. Marc Marquez mengamuk di kandang Bagnaia. Dibekali livery spesial, Marquez menyapu bersih podium tertinggi. Sirkuit penuh sejarah, penuh gairah Italia, dan selama bertahun-tahun menjadi panggung kemenangan Pecco Bagnaia, akhirnya resmi diobrak-abrik. Dan pelakunya bukan sembarang pembalap. Marc Marquez, dengan seragam Ducati Lenovo dan balutan livery spesial edisi GP Italia bertajuk Renaissance, sukses menaklukkan sirkuit yang selama ini ia anggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Hasilnya bukan hanya mencengangkan publik, tapi juga membuat bos besar Ducati sendiri tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dengan kemenangan sempurna di Mugello, Marquez kini mengoleksi 12 kemenangan dari 10 seri balapan, memperlebar jaraknya di puncak klasemen menjadi 280 poin. Dominasi yang terasa mustahil di awal musim kini menjadi kenyataan. Dan semua dimulai dari sebuah akhir pekan luar biasa di jantung Italia. Secara karakter, Mugello bukanlah trek yang bersahabat bagi Marquez. Berisi kombinasi tikungan kanan cepat dan lintasan panjang, Mugello lebih condong ke arah gaya Bagnaia.
halus, sabar, dan presisi. Namun kenyataan di MotoGP Italia 2025 justru terbalik. Marquez datang ke Mugello bukan hanya membawa kekuatan, tapi juga simbol. Livery spesial yang dipakai Ducati kali ini bukan livery biasa. Bertajuk Renaissance. Desainnya terinspirasi dari kejayaan era seni dan budaya Italia yang membangkitkan semangat kebangkitan. Dengan dominasi warna merah klasik yang dipadu nuansa emas dan putih, serta aksen florentik di fairing, motor GP25 terlihat seperti mahakarya berjalan. Dan Marquez menjadikannya lebih dari sekadar karya seni, ia mengubahnya menjadi senjata. Ketika sesi latihan bebas masih berlangsung, banyak pihak memperkirakan Bagnaia akan kembali menguasai kandang sendiri. Namun sejak kualifikasi, arah cerita mulai berubah. Marquez tampil menggila dan mencetak lap record di sesi penentuan grid. Pole position itu menjadi fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Balapan sprint menjadi momen dramatis awal akhir pekan. Marquez yang start dari pole mengalami masalah teknis pada sistem launch control Desmosedici GP25 miliknya. Motor terlambat merespons saat lampu start padam, membuatnya langsung tercecer ke posisi 8 dalam sekejap. Namun, bukannya panik, Marquez justru menunjukkan kualitas mentalnya. Ia tetap tenang, membangun ritme balap, dan satu persatu menyalip rival. Dari P8, perlahan-lahan naik ke P5, lalu P3. Di lap keempat, hanya tersisa satu nama di depannya, Alex Marquez. Pertarungan pun tidak terelakkan. Di tikungan kanan cepat pertama, Marquez melakukan manuver berani, mengambil sisi dalam dan mengunci Alex dari arah yang tak terduga. Penonton terdiam, lalu bersorak. Marquez menyalip dan mempertahankan posisi hingga garis finish. Dari awal yang buruk, ia menutup sprint race dengan kemenangan luar biasa. Berbeda dengan sprint race yang penuh drama, balapan utama justru berlangsung jauh lebih bersih bagi Marquez. Start yang mulus, tanpa gangguan teknis, menjadi modal penting. Begitu lampu start padam, Marquez langsung melesat ke depan. Tidak seperti biasanya, Pecco justru terlihat kesulitan menempel. Beberapa kali mencoba menekan, tapi Marquez sudah terlalu siap dengan ritme dan strategi bannya. Sejak awal, ia menjaga patch dengan sangat konsisten, tidak membiarkan lawan menempel terlalu dekat. Meski tidak menghadirkan duel-duel sengit seperti di sprint, balapan ini tetap menjadi pesan tegas. Mugello kini bukan lagi milik Pecco. Tanpa drama besar, Marquez melintasi garis finish pertama, menutup akhir pekan yang sempurna. Musim ini benar-benar milik Marc Marquez. Dengan kemenangan penuh dan sprint di Mugello, ia telah mengoleksi 12 kemenangan dalam 10 seri, sebuah dominasi mutlak yang belum terlihat sejak era kejayaan Rossi atau Stoner. Bukan hanya soal skill, tapi soal mental, konsistensi, dan kecerdasan membaca balapan. Marquez kini berada di posisi teratas klasemen dengan 280 poin. Unggul jauh dari Pecco Bagnaia di posisi ketiga yang tertinggal lebih dari 90 poin. Sebuah selisih yang dalam konteks MotoGP modern, hampir tidak mungkin dikejar jika performa tetap konsisten. Bos Ducati tak bisa menyembunyikan kekaguman. Salah satu momen paling menarik datang bukan dari trek, melainkan dari paddock Ducati. Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tampak berkali-kali terdiam saat ditanya wartawan usai balapan utama. Jujur saja, kami tahu Marc luar biasa, tapi saya tidak menyangka ini, ujarnya. Kami datang ke Mugello berharap banyak pada Pecco. Tapi apa yang dilakukan Marc di sini, sungguh tak bisa dipercaya. Sirkuit ini dikenal tidak cocok untuknya. Tapi ia justru membuatnya seperti milik pribadi. Ini bukan hanya kemenangan biasa, ini penaklukan. Dalinya bahkan sempat menyebut bahwa performa Marquez seperti membuka halaman baru dalam sejarah tim Ducati. Di sisi lain paddock, ekspresi Pecco Bagnaia sangat berbeda. Biasanya hangat dan percaya diri. Kali ini ia hanya memberikan jawaban singkat. Dia, Marc, terlalu kuat akhir pekan ini. Aku tak bisa mengejar. Itu fakta. Ucapan itu mencerminkan kekecewaan yang besar. Sebab bagi Bagnaia, Mugello bukan sekadar trek biasa. Ini adalah rumah, panggung kebanggaan, tempat di mana ia merasa paling nyaman. Namun semua kenyamanan itu direbut oleh rekan setimnya sendiri, dan itu menyakitkan. Performa Marquez di Mugello makin ikonik berkat livery spesial yang dikenakan Ducati Lenovo untuk balapan kandang ini. Warna merah klasik dengan garis putih dan hijau khas Italia tampak menyatu sempurna dengan aura sang juara. Foto-foto kemenangan Marquez di podium dengan livery ini langsung menghiasi beranda media sosial. Banyak penggemar menyebutnya sebagai penobatan resmi sang raja baru Ducati.
Kemenangan ini bukan hanya soal statistik. Ini tentang bagaimana seorang pembalap mengubah batasnya sendiri. Marc Marquez yang dulu merasa Mugello adalah titik lemahnya, kini menjadikannya panggung terbaik musim ini. Dengan jarak poin yang sangat lebar, performa stabil, dan momentum psikologis, Marquez kini melaju sendirian di jalur perebutan gelar dunia 2025. Tak ada yang bisa menyangkal. Musim ini adalah tentang Marc Marquez dan bagaimana ia menaklukkan semua keraguan, termasuk dari dalam dirinya sendiri. MotoGP belum selesai, tapi satu hal sudah pasti. Mugello 2025 akan selalu dikenang sebagai hari ketika Marc Marquez resmi merebut tahta di Kerajaan Bagnaia. Losing time, I'm fading fast.